Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada kesempatan kali ini di siang hari ini 5 Juni 2024 untuk menemani saya untuk kita sharing bersama terkait diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salam beriring salam kita lakukan hadirat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita santai aja ya, karena di sini kita hanya sharing terkait budaya positif. Sebenarnya ini adalah salah satu tugas saya, di mana saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak CGP angkatan 10 di Kabupaten Lombok Utara. Ini kan sudah sedikit siang ya Bapak Ibu, sepertinya fokusnya sudah berkurang. Siang hari ini kita sedikit bergerak ya. Kita ice breaking dulu. Bapak Ibu juga mungkin sering melakukan ice breaking dengan anak-anak ya? Ya. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri Ibu Bapak.
Ada ya? Oke. Baik, kalau seperti itu sudah bisa saya lanjutkan? Bisa. Baik. Kali ini saya akan memulai materinya terkait diseminasi budaya positif. Diseminasi sendiri mungkin ibu bapak masih apa ya namanya agak asing nggak? Ya. Diseminasi itu ya sama saja dengan pengimbasan. Pengimbasan ilmu yang saya dapatkan untuk ibu bapak, insya Allah bisa kita terapkan di sekolah kita nantinya. Sebelum memulai apa saja sih budaya positif itu, saya ada beberapa pertanyaan untuk ibu dan bapak. Yang pertama, apakah ibu dan bapak setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik? Setuju? Tidak. Tidak? Setuju? Oke, coba yang setuju bisa tunjuk tangan. Oke. Pertanyaan kedua, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap peserta didik yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Ada yang tidak? Setuju semua nih? Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi peserta didik. Setuju? Setuju. Rata-rata setuju ya? Oke. Baik, ini pertanyaan pemantik. Nantinya harapan saya kita bisa menemukan jawaban terbaik ketika setelah mendengar saya melakukan diseminasi. Nanti kita kembali mereview di akhir ya. Oke, sekarang masuk ke materi. Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang akan kita terapkan di sekolah itu biasanya nilai-nilai seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Ada nilai yang seperti yang lebih positif ya. Ada seperti sopan santun, patuh, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian budaya positif dapat mendorong peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga peserta didik mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu harapan dari ketika kita sudah menerapkan budaya positif. Sedangkan konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah sertifikat restitusi. Dari kedelapan hal ini mana sih yang masih asing di ibu dan bapak sekalian? Gimana? Segitiga restitusi masih asing. Ada lagi? Posisi kontrol guru juga masih asing. Oke. Nanti kita sama-sama cari tahu apa sih segitiga restitusi dan posisi kontrol guru. Sebenarnya guru sendiri sudah memiliki posisi kontrolnya masing-masing. Lanjut, kita ke disiplin budaya positif yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita kan sekarang menggunakan paradigma yang baru ketika di sekolah. Paradigma yang lama itu seperti apa sih? Selama ini Bapak dan Ibu guru mengajar seperti apa? Ceramah, kemudian apa? Pembelajaran yang berpusat kepada guru, kemudian hanya mentransfer ilmu? Yang penting materi habis. Kemudian nilai diambil dari ulangan, kumpulan tugas-tugas, seperti itu kan? Itu adalah termasuk paradigma yang lama. Sekarang sudah berubah. Kita karena menurut Ki Hajar Dewantara, tahu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan
baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kata kunci paradigma baru dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik beda-beda nggak? Ada yang sukanya menyanyi, sukanya itu dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selain berdiferensiasi, pembelajaran juga harus berpusat kepada apa secara peserta didik. Ya sama, berpusat pada murid bisa, siswa sama, peserta didik. Oke, ketika pembelajaran ini sudah berdiferensiasi, maka akan terwujud profil pelajar Pancasila yang ada berapa? 6 dimensi. Saya rasa Ibu dan Bapak sudah paham dan pasti ya profil pelajar Pancasila, karena di sekolah kita kan memang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, kemudian proyek kelima juga kita sudah mulai berjalan. Jadi dimensi dari profil pelajar Pancasila saya rasa Ibu dan Bapak sudah paham semua. Yang pertama ada budaya positif berikutnya yaitu disiplin positif. Kalau kita ngomongin disiplin, apa sih yang terbersit di benak Bapak dan Ibu? Taat, patuh, tanggung jawab, peraturan, dan lain sebagainya, itu kan yang terbersit di benak kita. Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi disiplin positif itu harus berasal dari kesadaran diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu yang sudah seperti Bapak dan Ibu sebutkan tadi, ada nilai bertanggung jawab, taat, patuh, itu semua termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu sendiri merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada 3 nilai kebajikan yang saya masukkan di dalam diseminasi kali ini. Yang pertama adalah keterampilan hidup penuh atau life skill. Nilai kebajikan apa aja? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kalau menurut IBO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, antusias, empati, itu termasuk sebagai nilai kebajikan. Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan terakhir adalah komitmen. Kemudian nilai kebajikan yang terakhir ini adalah nilai kebajikan yang sedang kita terapkan di sekolah kita, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Ada dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Ada juga gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, budaya positif berikutnya adalah kebutuhan
adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan dasar? Seperti apa? Hidup yang layak, lalu kasih sayang, apa? Sekunder, tersier, itu adalah kebutuhan manusia. Tapi kasih sayang, primer, sekunder, nah itu termasuk kebutuhan apa? Nanti ada. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 golongan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Iya. Kalau nggak hidup kan nggak butuh. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah bisa Bapak Ibu lihat kebutuhan berdasar. Kebutuhan bertahan hidup di sini ada berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, pendidikan. Nah, tapi kebutuhan bertahan hidup apa hanya ini aja? Tidak. Ya, apa lagi? Seperti apa misalnya? Memiliki keturunan apakah termasuk kebutuhan bertahan hidup? Jadi kebutuhan biologis dan kebutuhan reproduksi termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Perasaannya, tapi ketika bereproduksi dan itu termasuk ke kebutuhan bertahan hidup. Oke. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperhatikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kebutuhan dari rasa sayang. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan akan kebebasan itu seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir kesenangan, kebutuhannya seperti bermain, selera humor, antusiasme dan tertawa. Itu adalah kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Oke. Kemarin sebelum kita semesteran saya sempat membagikan kuesioner kepada kelas 10 mengenai kebutuhan dasar manusia. Dan hasil yang diterima dari 28 peserta didik, ternyata 39% murid kita atau peserta didik kita itu membutuhkan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangannya sangat tinggi, paling tinggi. Oke, kalau ibu dan bapak coba mengidentifikasi diri ibu dan bapak sendiri. Ibu dan bapak itu butuh kebutuhan apa yang paling tinggi dalam diri? Dari kelima hal ini, coba identifikasi di diri ibu dan bapak dulu. Bertahan hidup. Tergantung sama kebutuhan. Iya. Jadi akan identifikasi diri ibu sendiri. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu semua memang ya dari bayi itu kebutuhan bertahan hidupnya memang sudah ada dari. Coba yang lain dari keempat hal ini selain yang bertahan hidup, kira-kira yang ada berapa ya? Kasih sayang. Oke, simpen jawabannya ya. Ya, jadi kita kasih diri sendiri. Ya, sekarang kita coba. Kemarin saya sudah membagi kuesioner ke anak-anak. Sekarang coba ibu dan bapak ikut mengerjakan kuesionernya. Sesuai nggak sih identifikasi diri ibu dan bapak dengan keadaan sebenarnya? Kebutuhan
Klik linknya Bu. Kalau kliknya sudah. Silakan dikerjakan. Itu ada pilihan. Iya, PDF. Tulisannya PDF. Bukan. Singkat. Iya. Iya. Hanya 4 soal dan itu hanya pilih saja. Ada poinnya 1, 3, dan 5. Apa sudah terbuka semua? Jika sudah, tadi sudah saya bagikan kertas. Silakan Ibu dan Bapak isi jawabannya di kertas tersebut. Soal nomor 1 isinya misalnya nomor 5. Tulis di bawah. Silakan isi jawabannya di kertas Ibu dan Bapak yang sudah Ibu Bapak pegang. Ya. Nanti silakan dihitung nomor 1 sampai 10. Ibu Bapak. Jika sudah nomor 1 sampai 10 silakan dihitung berapa jumlahnya, 11 sampai 20 berapa jumlahnya, dan seterusnya per 10 soal. Oke.
Ayo, Bapak Nanda ya? Caranya harus disayang sebenarnya. Diberi perhatian, pengertian dan diberi uang juga. Coba, ada lagi ibu dan bapak yang ingin menambahkan gimana sih caranya ibu dan bapak memenuhi kebutuhan yang tinggi tadi itu loh, gimana caranya? Dengan gaya berarti. Coba cek aja biar tahu. Karena buangan dari saya pengen hafal banget masuk sekarang. Baik, ada lagi nggak? Ibu bapak ingin menambahkan bagaimana sih caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tadi yang tinggi sekali? Ayo paling tinggi siapa? Ya, paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Eviana. Untuk memenuhi kepuasan dalam tadi kepuasan saya mendapatkan nilai tertinggi di penguasaan. Itu untuk memenuhinya kalau saya merasa cocok dengan karakter saya. Karena berarti pilihan saya pas sama yang di hati saya. Karena untuk saat ini saya dalam penguasaan itu sangat menunggu berantusias untuk belajar hal-hal baru. Salah satunya ya PMN, itu kan banyak hal baru yang kita dapatkan di PMN. Terus sekarang saya mengikuti pendidikan CGP juga di Angkatan 11. Jadi itu bagi saya merupakan salah satu bagaimana saya mencapai titik penguasaan itu tadi. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya sungguh sangat mengesankan. Menerus ternyata ya. Iya, insya Allah. Oke, dan ini adalah yang pertama, bisa dilihat bagaimana sih kita memenuhinya. Kebutuhan saya ini terpenuhi dengan diperhatikan keluarga sama Anda. Tadi kurang kasih sayang kan? Perlu komunikasi ternyata. Kemudian mengucapkan selamat di hari-hari spesial itu juga ternyata penting. Ditenangkan saat sedang merasa cemas. Kemudian kalau untuk kebutuhan penguasaan dapat terpenuhi dengan membuktikan keberhasilan. Seperti Bu Eva tadi ya, terus belajar, kemudian ikut CGP itu kan sebuah keberhasilan. Kemudian membuktikan bahwa kompeten dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kebutuhan keberhasilan itu dapat dipenuhi, kebebasan dapat dipenuhi dengan memilih apa yang disuka, bebas memilih teman, bebas berpendapat, bebas dari gangguan teman-teman yang kurang suka atas apa yang kita raih. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan dapat terpenuhi dengan jalan-jalan. Tadi anak-anak kita ya, kebanyakan kebutuhan akan kesenangan bisa terpenuhi dengan jalan-jalan, jajan, belanja, berkumpul bersama teman dan keluarga. Kemudian ketika kita mendapatkan apresiasi dari apa yang sudah kita raih, termasuk kebutuhan kesenangan. Oke, selanjutnya budaya positif berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir adalah
nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi yang ada pada diri setiap individu. Tapi kebanyakan diri kita, walaupun sudah dewasa nih, seorang guru, motivasi yang pertama kita untuk datang ke sekolah itu adalah yang mana? Dari ketiga hal ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan ketika datang sekolah tapi tidak terlambat. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapat imbalan, atau untuk apa? Biasanya. Biasanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan karena takut ditegur oleh kepala sekolah atau digibahin teman. Kebanyakan itu. Tapi ternyata kedua hal itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Harusnya kita menjalankan motivasi intrinsik. Datang terlambat, datang tepat waktu agar kesadaran diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang guru. Malu kalau muridnya udah datang, kitanya terlambat. Tanggung jawab kita. Oke, berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar tidak hal ini? Mana yang paling sering kita lakukan, Bapak Ibu? Yang paling sering kita lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Oke. Restitusi tadi juga masih ada beberapa orang yang masih baru dengar, ya, tadi saya perhatikan. Ternyata hukuman itu berlangsungnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Terakhir, peserta didik dibuat merasa tidak nyaman. Itu adalah hukuman. Kita sering sekali melakukan hukuman. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita beri hukuman. Hukumannya apa? Terkadang diberi hukuman lari keliling lapangan. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan mengerjakan PR sebenarnya. Oke, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati. Kemudian guru selalu memonitor. Terakhir, peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi masih ada rasa tidak nyaman pada peserta didik. Karena konsekuensi itu masih satu arah dari seorang guru. Misalnya nih, kita punya keyakinan kelas. Di keyakinan kelas tersebut tertulis piket kelas. Tapi ada peserta didik yang tidak melaksanakan piket kelas. Konsekuensinya apa? Kita tidak mengikuti piket kelas. Peserta didik disuruh bayar uang sebanyak 5.000 misalnya. Itu peserta didik juga pasti merasa tidak nyaman. Itu adalah konsekuensi dari keyakinan, tapi tetap ada aturan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Itu adalah restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi. Itu adalah restitusi. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita tanya bagaimana apa yang kamu lakukan. Kemudian kita memaklumi, kemudian kita tanya lagi bagaimana kalian bisa mendapatkan solusinya. Jadi masalah ini dari peserta didik, solusi pun kita kembalikan kepada peserta didik. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ibu dan bapak guru selama ini ketika menjadi guru sering memegang posisi kontrol yang mana? Penghukum, teman, terus ada lagi. Pernah yang
Belum mana ya? Oke. Mari kita lihat. Oke, baik Ibu Bapak, kita saksikan dulu video terkait 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, posisi pengukur. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, si maupun si. Naren, Posisi yang kedua sebagai pembuat rasa Selamat bersalah. pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus bisa ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Memandang buruk dirinya sendiri akan menimpa terus. Posisi kontrol ketiga sebagai pemain. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam identitas sukses atau hasil. Posisi kontrol keempat sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Nah, Posisi kontrol terakhir sebagai seorang manajer. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Nah, baik itu tadi video terkait 5 posisi kontrol guru, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan seorang manajer. Terlihat jelas ya Ibu Bapak bedanya? Merasa. Sekarang terasa kalian selama ini sebagai apa sih posisi kontrol yang paling sering kalian jalani? Sebagai penghukum. Ya, sebenarnya kita pernah mengalami posisi kontrol semuanya ya, mungkin kecuali sebagai manajer masih belum pernah. Ya. Tergantung dari masalah yang kita hadapi dan tergantung dari posisi peserta didik yang kita hadapi juga. Oke, ini dia perbedaan dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, kalau penghukum itu tadi seperti ketika Naren terlambat, ketika kita posisinya sebagai penghukum, gurunya sebagaimana? Marah, menghargai, menunjuk-nunjuk, ya kan? Terus dampaknya kepada peserta didik seperti apa? Otomatis Naren itu akan mendendam, kemudian bisa jadi nantinya memberontak, kemudian menyalahkan orang lain atas keterlambatannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Tadi gurunya ketika Naren terlambat berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam, kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah, gitu kan. Kemudian dampaknya untuk peserta didik, kemudian peserta didik itu terkadang menyembunyikan kesalahannya, menyangkalnya, dan berbohong. Kemudian untuk posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, gurunya biasanya membuatkan alasan-alasan untuk peserta didik. Kemudian dampaknya untuk peserta didik pasti ketergantungan karena merasa ada yang membackup atau punya teman di sekolah. Guru itu teman saya. Kemudian yang keempat, pemantau. Kalau pemantau itu biasanya gurunya menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan dari peraturan yang ada. Dampaknya bagi peserta didik apa? Dia bisa menyesuaikan hanya ketika diawasi oleh guru aja baru dia patuh. Terakhir, sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal.
adalah sebagai seorang manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kamu bisa terlambat? Gimana sih caranya kamu bisa nggak terlambat lagi? Kemudian dampaknya menguatkan watak atau karakter dari peserta didik. Oke, sampai di sini. Sebelum ada beberapa pertanyaan nih dari saya. Ibu bapak, ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Tidak ada. Oke, sekarang silakan melihat ke screen. Posisi kontrol apakah aku? Ketika guru mengatakan ibu kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrolnya sebagai seorang posisi kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kalau gurunya ngomong gini nih, kamu tidak pernah dengar yang melakukannya? Penghukum? Yakin? Oh ya? Menghukum. Kita lihat dulu ya, kita simpan jawaban ibu dan bapak. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Kemudian ini, ayo lakukan dari ibu ya. Sebagai teman. Terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau atau penghukum? Pemantau. Ini posisi kontrolnya adalah sebagai seorang penghukum, karena ketika dia coba, ibu kecewa sekali dengan kamu, ini pemantau atau penghukum? Pemantau. Oke, berarti ya, baik. Posisi kontrol ini adalah posisi kontrol pemantau, sedangkan yang terakhir adalah penghukum. Lanjut. Budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba, ibu bapak, ada yang bisa menyampaikan? Supaya lebih positif. Supaya lebih positif, ada lagi. Mengapa peraturan? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas biasanya seperti apa? Sering dilanggar. Sering dilanggar. Kalau keyakinan? Kalau keyakinan berarti ada rasa tanggung jawab sendiri. Iya. Bagus sekali jawabannya. Karena biasanya kalau peraturan itu dibuat oleh guru saja. Peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Guru aja membuat. Gak boleh makan di kelas misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan peserta didik. Dibuat bersama berdasarkan kesepakatan antara guru dan peserta didik. Oke. Ini ada prosedur atau urutan pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kelas, dari saya ngomong kesepakatan ya? Iya. Keyakinan. Keyakinan apa? Oke, di sini terlihat apa saja sih prosedur atau urutan pembuat keyakinan kelas. Yang pertama pastinya mempersilakan peserta didik untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi seluruh peserta didik diajak untuk membuat kesepakatan, menuliskan satu-satu. Apa aja sih kelas idaman mereka seperti apa? Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Semua masukan kita catat, kemudian biasanya ditempelkan ke depan. Yang ketiga,
Mengganti kalimat-kalimat negatif dalam bentuk yang lebih positif. Dilarang buang sampah sembarangan. Positifnya seperti apa itu? Menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya atau jaga kebersihan. Oke. Yang berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dibuat. Nah, ditinjau kembali tulisan anak-anak yang sudah benar semuanya positif atau belum sih? Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 saja. Kenapa tidak banyak? Supaya mudah diingat. Berikutnya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi seluruh warga kelas itu yang hadir dipersilakan untuk meninjau dan kemudian menandatangani. Terakhir, keyakinan kelas diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Jadi keyakinan kelas itu harus ditempel, tidak boleh ditaruh di dalam lemari ketika sudah dibuat. Jadi Bapak, apakah Ibu Bapak sudah pernah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, saya harap Ibu Bapak bisa membuat keyakinan kelas nanti ya di kelasnya masing-masing, terutama wali kelas. Baik, ini adalah budaya positif. Berikutnya terkait segitiga restitusi. Ini kan yang tadi Ibu dan Bapak masih belum pernah dengar sebelumnya. Jadi apa sih segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah segitiga restitusi. Ketika guru berdialog dengan peserta didik untuk memecahkan sebuah masalah. Yang pertama, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, kita tonton lagi video terkait segitiga restitusi. Boleh dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunestia Florentina SPD sebagai rekan sejawat dari Ibu Dwi Agusari SPD. Yang saya tangkap dari penyampaian Ibu Dwi mengenai diseminasi budaya positif itu sangat menarik sekali karena banyak sekali memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kami sebagai pendidik. Karena apa yang disampaikan itu dapat memotivasi kami sebagai guru. Sangat menarik karena banyak sekali yang dapat saya tangkap mengenai pembelajaran paradigma lama yang harusnya sudah diubah ke paradigma baru mengenai cara pembelajaran seorang guru terhadap peserta didiknya. Kemudian ada mengenai motivasi diri, itu bagaimana guru memberikan hukuman atau konsekuensi kepada peserta didik. Jadi guru dapat memilih bagaimana cara yang efektif untuk memberikan sanksi kepada siswa. Kemudian ada mengenai posisi kontrol guru. Jadi guru dapat memilih, dapat menerapkan sebaiknya. Baik, berikutnya ada posisi kontrol guru yang disampaikan juga, itu sangat baik sekali sehingga guru dapat memposisikan dirinya bagaimana dapat mengontrol sikap terhadap siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya agar semua guru dapat terus semangat kreativitas dalam mendidik anak bangsa. Semangat Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tusio dari SMA Negeri 1 Moyang. Terima kasih pada Agusari SPD yang telah mendapatkan materi tentang budaya-budaya positif. Jadi menurut saya budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah pada siswa. Tadi ada beberapa aspek yang harus dilakukan dan harus diterapkan oleh seorang guru untuk tercapainya tujuan membudayakan budaya positif. Jadi untuk mencapai tujuan membudayakan positif itu, kalau menurut saya guru itu harus bisa berperan
sebagai motivator dan mediator, bukan sebagai diktator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Yuliani, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Bunga Mayang. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Dwi Agusari sebagai guru penggerak angkatan 10. Kesannya kegiatan ini sangat menarik karena Bu Dwi Agusari sudah memiliki metode-metode yang bagus dalam menyampaikan pesan. Kemudian Bu Dwi Agusari juga tadi memberikan ice breaking kepada kami yang membuat kami semakin fokus untuk mendengarkan materi. Kemudian Bu Dwi Agusari juga memberi kami kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tentang diri kami. Kemudian pokoknya materinya sangat bagus. Saya sangat senang. Semangat terus Bu Dwi Agusari, semoga lulus guru penggerak angkatan 10. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu ingin sedikit memberikan kalian budaya positif. Tahu apa itu budaya positif? Belum pernah dengar? Budaya positif itu berguna untuk membantu kita untuk mendidik diri kita memiliki disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Taat kepada peraturan. Terus waktu. Oke. Jadi disiplin positif itu gunanya supaya kalian menjadi anak yang baik, merdeka ketika belajar di sekolah, kemudian memiliki lingkungan yang baik, nyaman untuk belajar. Oke, salah satu budaya positif yang akan Ibu perkenalkan ke kalian itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kalian selalu sadar nggak kalau kalian itu punya kebutuhan? Ada. Kebutuhan yang kalian rasakan, yang menurut saya ini butuh banget loh. Uang. Oke, uang. Apalagi? Ketika nanti Ibu akan memperlihatkan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, silakan nanti kalian tonton dengan seksama. Kemudian nanti kalian rasakan sebenarnya diri saya ini butuh kebutuhan yang mana sih dari kelima kebutuhan ini. Oke, jadi perhatikan dengan seksama video yang akan Ibu putar. Kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater, mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bukan
bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan atau power. Oke, tadi sudah nonton videonya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama apa? Kebutuhan akan hidup. Bertahan hidup. Terus kasih. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kekuasaan. Keempat, kebebasan. Terakhir adalah kesenangan. Terakhir kesenangan. Oke. Sekarang silakan kalian identifikasi dulu diri kalian. Kalian tuh termasuk butuh banget kebutuhan yang mana sih? Ya, keep sendiri aja, disimpan sendiri. Kira-kira kalian butuh yang mana? Sudah? Sudah identifikasi sendiri? Oke, disimpan dulu aja. Sekarang ibu mau bagi kuesioner. Ini untuk mengidentifikasi kalian sebenarnya butuh kebutuhan yang mana sih yang paling kalian butuhkan. Nanti ketika sudah mendapatkan hasilnya, kita samakan dengan persepsi kalian itu sama nggak sih sebenarnya? Ini silakan.
jumlah poinnya, 11 sampai 20 berapa jumlah poinnya, 21 sampai 30 dan 31 sampai 40 dijumlahin silakan. Semuanya dijumlahin? Iya. Ditambah-tambah? Iya, tapi nomor 1 sampai 10 itu berapa jumlahnya? 11 sampai 20 berapa jumlahnya? Kebutuhan akan kasih saya nomor 1 sampai 10. Kemudian 11 sampai 20 akan kekuasaan. 21 sampai 30 kebebasan. Terakhir 31 sampai 40 ternyata kalian kebutuhan akan kesenangannya kurang. Sesuai nggak dengan identifikasi kalian yang di awal? Sesuai. Hebat berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi diri kalian. Pertama, berarti gimana kalau kasih sayang? Tidak menggunakan kasih sayang. Soalnya Kasih sayang. Laila kalau di sekolahan kurang apa ya? Kurang berbaur sama temen. Iya, sama teman-teman. Terus giliran mau bergaul yang teman-temannya ada yang nggak bully dia. Gitu kan? Iya. Enggak. Ada salah satu di satu kelas di kelas ini. Boleh loh. Saya kita lah sering ya ngobrol Ambil sama mesin. kita lah sering ya ngobrol sama saya gitu. Udah ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi kalian sudah mengenal budaya positif tentang kebutuhan 5 dasar manusia. Ya, kalian juga sudah bisa mengidentifikasi diri kalian sendiri. Ternyata kalian butuh apa? Ada yang butuh kesenangan, penguasaan, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti sekolah bisa memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan kalian. Jadi pembelajaran di sekolah kita bisa berjalan dengan baik dan memerdekakanmu. Oke, jadi sebenarnya 5 kebutuhan dasar di dalam yang sudah ibu beritahu ke kalian itu sebenarnya ada semua di diri kalian.